sehingga kita dapat bersama-sama hadir di masjid untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib dan sekaligus kita bersama-sama mengikuti acara kajian tauhid kita pada malam hari ini. Selanjutnya salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, sahabat, pengikut dan semuanya yang kiamat. Bapak-bapak, ibu, jemaah muslimin dan muslimat yang hormati, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita hadis Arba'in An-Nawawi nomor 37. Untuk itu kita punya waktu kurang lebih sekitar 30 menit untuk melaksanakan kajian pada malam hari ini, dan seperti biasa nanti kita berikan kesempatan waktu untuk diskusi atau berjawab. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara kajian kita ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami persilakan kepada Ustaz Muhammad Fauzi untuk bersama kajiannya pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man wala. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, tiada henti-hentinya kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan keutamaan yang telah diberikannya kepada kita sekalian. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Allah yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah kaum mukminin wal mukminat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita sudah menunaikan sholat maghrib secara berjamaah, dan alhamdulillah sebahagian daripada kita yang sholat masih sabar untuk iktikaf dalam majelis ilmu sekaligus majelis zikir ini. Semoga ini bisa menambah keilmuan kita untuk menjadi bekal kita dalam beramal. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan kita bisa mengambil dua hadis pada pertemuan ini. Insyaallah kita tuntaskan hadis yang ke-37. Kita tuntaskan, dan insyaallah jika ada waktu kita lanjut di hadis yang ke-38. Hadis yang ke-37 yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha katabal hasanat was sayyi'at. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencatat setiap perbuatan baik dan setiap perbuatan buruk, az-zahir wal batin, yang nampak maupun yang tersembunyi, al-kabir al-shaghir, entah itu kebaikan atau keburukan yang besar maupun yang kecil, entah itu yang berhubungan dengan sesama manusia atau yang berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, itu akan dicatat. Faman hamma bihasanatin, siapa yang berniat, niat ini Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, qasdu fi'li syai', menyengaja melakukan sesuatu, sengaja melakukan sesuatu, itu adalah niat. Barang siapa yang sengaja ingin melakukan sesuatu atau berniat melakukan amal soleh, lalu dia tidak sempat melaksanakannya, maka ditulis baginya adalah satu kebaikan yang sempurna, satu kebaikan yang sempurna. Sebagaimana contoh misalnya ada orang yang sudah niat ingin datang ke masjid atau sudah niat ingin ikuti kajian, atau guru misalnya
niat di malam harinya dia akan mengajar besoknya, atau orang-orang yang bekerja sudah niat akan pergi ke tempat kerja masing-masing. Akan tetapi qadarullahu ma syaa fa'ala. Takdir Allah berkehendak lain. Mungkin dia sakit, mungkin dia ada kesibukan, mungkin ada hal lain yang menghalanginya hingga dia tidak bisa melaksanakannya. Maka tetap dia itu ditulis satu kebaikan. Atau ada orang yang di malam harinya sudah niat nanti di sepertiga malam itu dia akan bangun sholat tahajud. Akan tetapi karena dia dikalahkan oleh rasa ngantuknya misalnya, akhirnya tidak bisa bangun. Tapi di malam hari sudah niat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menuliskan kebaikan untuknya. Wa in hamma biha fa'amilaha. Dan siapa yang berniat melakukan amal salat itu lalu betul-betul diamalkan, kata Allah indahu asyru hasanat, Allah akan menuliskan baginya itu 10 kali kebaikan. Allah berfirman, "Wa man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha." Siapa yang melakukan satu kebaikan, satu ibadah, maka Allah akan balas dengan 10 yang sejenis, seakan-akan dia melakukan 10 kali. Kita melakukan satu amal, maka Allah akan membalas kita seakan-akan kita melaksanakan 10 kali atau 10 amal. Bahkan yudha'afu ila 700 dhif. Dia dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Bahkan ila adhafin katsirah, akan lebih daripada 700 kali lipat. Kemarin kita sudah bahas sendiri apa yang menyebabkan Allah itu melipat gandakan satu amalan, satu ibadah, ya ibu-ibu, satu ibadah yang kita kerjakan Allah balas 700 kali. Seakan-akan kita mengerjakan amalan itu 700 kali. Kenapa itu bisa terjadi? Satu, ditentukan oleh husnul islamihi, baiknya keislaman orang itu. Dia nampak soleh, nampak soleha, dia memang orang baik. Dia tidak hanya sekedar berbuat baik, tapi dia juga menampakkan kebaikan itu pada dirinya. Dia tidak hanya sekedar beribadah, tapi juga menjauhkan diri dari yang haram. Dia tidak hanya beribadah, tapi juga menjauhkan diri dari yang maksiat. Itu alasan pertama atau sebab pertama dilipat menjadi 700, dikarenakan kebaikan keislamannya. Yang kedua dikarenakan kamal niat, sempurnanya niat. Jadi semakin ikhlas kita dalam berniat, semakin ikhlas hati kita dalam berniat, maka semakin tinggi pula amalan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cuma Allah bisawab, niat ini kan bertingkat-tingkat. Ada yang niatnya 100% mampu dia. Ada yang hanya mampunya 80, ada yang hanya mampunya 70 dan seterusnya. Dan para ulama disebutkan di dalam buku-bukunya, dalam kitab-kitabnya, ada yang mengobati niatnya itu selama 40 tahun. Mungkin hadirin yang rahimahullah, sholat kali ini kita bisa ikhlas, tapi di sholat yang berikutnya belum tentu kita bisa seperti itu. Oleh karenanya kita hendaklah berdoa kepada Allah agar diberikan hati yang ikhlas, diberikan hati yang hidup, yakni dijadikan amalan kita amalan yang ikhlas, tidak ada sangkut pautnya dengan manusia. Dan hendaklah kita dalam beramal ini kita menjadikan Allah satu-satunya sasaran dalam beribadah. Tujuan arah kita dalam beribadah yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mungkin arah sholat adalah kiblat, tapi di mana kita akan mengarahkan sholat kita yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya, tidak ada yang lain. Kemudian berikutnya dari Allah, wa man hamma bisayyi'atin, siapa yang berniat melakukan satu dosa, falam ya'malha, lalu dia tidak mengamalkannya. Dia sudah berniat, kira-kira dosa apa yang dia ingin buat? Mohon maaf, mungkin yang paling sering lah ya, mencuri. Yang paling sering dan mudah kita kasih contoh, mencuri, mengambil barang orang lain. Apa yang dicuri? Misalnya motor. Yang dicuri di motor, dia sudah niat, bentuk kesungguhan niatnya itu dari
rumah dia sudah siapkan kuncinya, kunci cadangannya, atau dia sudah siapkan teman pendampingnya yang akan bersama dia. Begitu sampai di lokasi tidak jadi, dia melaksanakan niatnya itu. Nah, apakah dia dapatkan pahala? Jadinya orang berpuluh tergantung sebab dia tidak melaksanakan niat itu. Jadi dirinci oleh para ulama. Yang pertama, kalau dia tidak jadi mencuri itu disebabkan oleh susahnya susahnya dia mengambil barang itu, tapi niatnya memang masih ada. Tapi dikarenakan motor yang dia ingin curi ini susah untuk dibuka, akhirnya dia tidak jadi mencuri. Apakah yang seperti itu mendapat pahala? Tidak dapat. Karena dia masih ada niatnya memang untuk mencuri. Tapi apakah dia mendapatkan dosa? Juga tidak. Tidak mendapatkan pahala, juga tidak mendapatkan dosa. Ini kasus yang pertama. Kasus yang kedua adalah dia sudah niat ingin mencuri, tapi karena dia malu, mungkin karena malu dilihat oleh temannya atau malu ketahuan oleh orang, akhirnya tidak jadi mencuri. Malu sama orang, ya, takut sama orang. Apakah yang seperti ini dapat pahala? Tidak. Bahkan dikatakan yukol bakila yu'aqabu alaihi. Bahkan ada ulama yang mengatakan dia ini dapat dosa, walaupun dia belum jadi untuk melaksanakan niatnya. Tapi dosanya itu bukan karena dia niat buruk tadi, bukan dosanya karena niatnya ingin mengambil motor, tapi dosanya itu adalah karena dia karena rasa takutnya kepada manusia itu lebih tinggi daripada takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan dia tidak punya rasa takut kepada Allah, tapi kepada manusia dia punya takut, dia malu. Tapi sama Allah nggak malu. Nah, dikarenakan niatnya yang kedua inilah yang membuat dia itu berdosa. Bukan niat yang pertama tadi. Karena niatnya yang kedua takut sama manusia, takut sama makhluk, tidak takut kepada Allah, maka inilah yang membuat dia berdosa. Nah, kira-kira yang mana yang membuat orang banyak tidak ini? Yang pertama atau yang kedua? Kayaknya yang pertama dan yang kedua juga. Nah, yang ketiga, kasus yang ketiga, ada orang yang ingin mencuri, tapi tiba-tiba terbesit hatinya, mungkin dia mendengar tiba-tiba ada suara ngaji misalnya, akhirnya dia takut, saya khawatir, saya takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini dosa ini perbuatan dosa. Akhirnya dia tidak jadi. Maka inilah dia mendapat satu pahala. Ada satu hadis yang ditulis oleh Imam An-Nawawi juga, tapi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin ada kisah itu. Ada tiga orang yang terjebak dalam gua. Tiga orang yang terjebak dalam gua tidak bisa keluar, dan mereka itu bertawassul dengan amal soleh masing-masing. Ini tawassul yang boleh, bertawassul dengan amal soleh masing-masing. Satu dia menyampaikan, ya Allah, saya adalah orang yang berbakti pada orang tua saya. Saya punya kebiasaan untuk memberikan minum susu kepada orang tua saya sebelum mereka tidur. Tapi suatu saat saya terlambat pulang, dalam keadaan saya sampai rumah dan orang tua saya sudah tidur. Anak-anak saya meminta susu ini, tapi saya tidak berikan. Saya tunggu orang tua saya bangun. Pas mereka bangun, saya kasih susu itu, lalu sisanya saya berikan kepada anak-anak saya. Ya Allah, jika itu amal yang soleh atau ikhlas, maka dengan amalan ini geserlah batu ini. Maka apa yang terjadi? Betul, ternyata amal itu ikhlas, akhirnya batunya bergeser. Satu, dikit tapi ya, sepertiganya belum bisa keluar. Kemudian yang kedua, kata jawaban Allah, orang yang kedua ini punya amalan unggulan, Pak Herman. Amalan unggulannya itu adalah apa itu? Satu, berbuat bakti. Ya, dia punya pekerja. Dia ini seperti mandor, kontraktor atau mandor begitu. Punya tukang-tukang. Nah, tiba-tiba satu tukangnya ini ada di jawaban Allah belum sempat mengambil upah. Jadi dia pergi begitu, atau dia pegawainya lah. Pegawainya satu ini belum sempat mengambil upah, pergi entah kemana. Akhirnya uang upah ini
diinvestasikan oleh bosnya. Dibelikan 1 ekor kambing betina, dan kambing betina ini digembalakan tahun demi tahun berganti. Akhirnya kambing yang 1 ekor ini akhirnya banyak, jadinya 2 lembah, dua gunung itu isinya kambing semua. Dari uang sewaan itu, dari uang apa istilahnya, dari upahnya itu. Tiba-tiba orang yang menghilang dalam waktu yang lama tadi itu, si pekerja tadi datang kembali kepada bosnya meminta, "Wahai bosku, mana upah yang dulu aku belum ambil?" Akhirnya si bosnya mengatakan, "Engkau lihat di 2 gunung itu, 2 lembah itu, ya itu kambing semua," katanya. "Nah itu kambing." Lalu orang itu tidak percaya. "Jangan main-main, jangan bercanda, saya serius, saya butuh uang." Betul, itu adalah uangku yang dulu aku investasikan. Akhirnya orang ini, si pekerja ini mengambil seluruh kambing-kambingnya itu tanpa disisakan satu ekor pun. Dan yang bos ini tidak merasa kecewa sedikit pun, dia malah bersyukur. Ya Allah, jika ini adalah amalan yang ikhlas, maka geser. Akhirnya batu itu berhenti. Tapi secara fikih, hadirin yang Allah, bisa saja si bos itu hanya memberi 1 ekor kambingnya saja. Itu ambil 1 ekor, bawa pulang dan jual, bisa. Atau dia kasih 2 ekor, satunya bonus. Atau dia kasih uangnya. Ya, ini kalau begitu ambil uangnya. Jadi kan masih banyak untungnya yang 2 lembah. Tapi tidak, beliau memberikan semua 2 lembahnya. Kemudian yang ketiga, orang, tapi waktu ini belum bisa bergeser, mereka masih terjepit. Orang ketiga itu adalah seorang kaya, orang yang agak kaya, masih muda, lalu dia punya sepupu yang cantik. Ini kisahnya cantik. Ini kisahnya kayak ini, kisah orang ini yang ada hubungannya dengan kajian kita. Dia punya sepupu atau nisan yang cantik, tapi nisannya ini gak suka sama dia, gak suka. Tiba-tiba di sebuah keadaan saat itu musim kering, kemudian dia butuh uang untuk dimakan. Akhirnya perempuannya datanglah kepada sepupunya yang kaya ini, "Wahai saudaraku, aku minjam uang kalau nggak salah 100 dinar, kalau nggak salah 100 dinar. Minjam uang 100 dinar, boleh? Aku akan berikan uang itu 100 dinar, bisyartin an tukhayyi baini wa bainak, dengan syarat engkau dan aku ini, ya istilahnya itu bahasa langsungnya, melakukan perzinahan. Dengan syarat engkau mau berzina denganku." Tidak ada kesempatan lagi, tidak ada yang bisa dilakukan oleh perempuan ini. Mau dia menolak, dia juga butuh uang. Akhirnya dengan terpaksa dia menerima tawaran sepupunya ini supaya diberikan pinjam uang 100 dinar. Begitu mereka telah sampai pada sebuah keadaan, sudah selesai semua, sudah mereka tinggal melakukannya. Lalu perempuan ini mengatakan, "Wahai saudaraku, la yahillu laka, tidak halal bagimu untuk memakai cincin yang bukan milikmu. Takutlah kepada Allah, takutlah kepada." Akhirnya sepupunya itu terhentak hatinya dan muncul rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya dia tinggalkan sepupunya itu yang perempuan itu dengan uang 100 dinar. Ya Allah, jika itu amalan yang soleh, geserlah batu ini. Akhirnya batu itu bergeser dan mereka bisa keluar. Nah, niatnya orang tadi, hadirin yang Allah, dia sudah punya niat untuk melakukan perzinahan. Ada orang yang mohon maaf yang sudah ingin berzina, tapi datang orang gerbek-gerbek begitu, akhirnya tidak jadi. Nah, ini dapat pahala atau tidak? Tentu tidak mendapatkan pahala. Tapi kayak yang seperti tadi, dia sudah siap berzina, tapi timbul rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya dia tidak jadi melaksanakan. Ini adalah kemudian kemarin juga kita telah membahas bahwasanya dosa ini walaupun dia tidak bisa membanyak berlipat ganda banyak tambah jumlahnya, tapi dia bisa kuantitasnya atau kualitasnya semakin membesar. Dosa ini walaupun tidak bisa dari 1 menjadi 10 atau dari 10 menjadi
700, tapi dia bisa membesar, dosanya bisa besar. Itu dikarenakan oleh 3 alasan. Walaupun dosa yang kita lakukan kecil, bisa menjadi lebih besar. Yang pertama, faktornya adalah dikarenakan waktu kita melaksanakan dosa itu. Nah, di dalam ayat Al-Quran disebutkan inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bulan-bulan di sisi Allah, bulan-bulan Allah itu ada 12. Di antara bulan yang 12 ini ada 4 yang bulan haram, yang tidak boleh kita berbuat dosa di dalamnya. Maksudnya hati-hati kalau kita berbuat dosa di situ, karena dosanya lebih besar dari bulan-bulan yang lainnya. Dzulhijjah, Dzulqa'dah, kemudian Muharram dan bulan Rajab. Ya, Dzulhijjah, Dzulqa'dah itu bulan ke-11, bulan ke-12, lalu bulan ke-1 Muharram dan bulan ke-4 Rajab. Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir, Jumadil Awwal, Jumadil Akhir, Rajab. 7 ya. Bulan ke-11, bulan ke-12, bulan 1 dan bulan ke-7 kalender Hijriah. Nah, ini tidak boleh. Maka dosa itu bisa membesar dikarenakan oleh waktu kita melaksanakannya. Kemudian juga ditentukan oleh tempat. Nah, tempat yang paling harus dihindari itu adalah Satanayal Haram. 2 tempat haram yaitu Mekah dan Madinah. Atau juga di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala atau di masjid. Dosa yang dilakukan di masjid lebih besar dengan yang dilakukan di pasar. Orang yang ambil uang di pasar tidak lebih besar dosanya kalau dibandingkan dia mengambil uang di kotak amal masjid misalnya. Nah, sama-sama mengambil uang, tapi satunya diambil dari masjid, satunya diambil dari pasar. Tentu lebih besar dosa yang diambil di masjid. Dan ketika yang menyebabkan dosa orang itu membesar, yaitu dikarenakan oleh kondisi pribadi kita. Semakin alim, semakin soleh, semakin tawadhu, semakin baik keislaman kita. Jika kita berbuat dosa, maka tidak sama dengan dosa orang awam. Tidak sama. Dosanya ulama itu tidak sama dengan dosanya orang awam. Orang ulama itu kalau buat dosa satu besar, tidak sama dengan dosa orang awam. Kenapa besar? Karena dia berbuat dosa dan dia punya ilmunya. Dia tahu. Orang awam tadi belum tahu mungkin rincian-rinciannya, hanya secara umum. Tapi adilnya Allah, jika ulama tadi juga berbuat amal soleh, maka amal solehnya itu lebih besar dari orang awam, karena dia beramal juga dengan ilmu. Nah, ini dari jamaah. Kemudian kesimpulan juga daripada hadis ini adalah kita senantiasa untuk atau sering-sering kita berniat berbuat amal soleh. Tidak khawatir kita, tidak takut kita dalam berniat untuk melaksanakan amal. Walaupun kita tidak sempat melaksanakannya, Allah Subhanahu wa taala akan balas dengan satu kebaikan. Kita punya niat banyak, misalnya kalau saya punya uang, insya Allah taala saya akan pergi umroh. Kalau saya punya uang, insya Allah saya akan daftar haji. Kalau saya bisa bangun nanti sepertiga malam, insya Allah saya akan sholat tahajud. Niat banyak-banyak, niat amal soleh yang banyak itu tidak merugikan kita sekali. Justru sebaliknya menjadikan kita orang yang terpacu bersegera melaksanakan kebaikan, dan jika pun tidak sampai kita melaksanakannya, Allah Subhanahu wa taala akan membalas dengan satu kebaikan. Itu kira-kira kesimpulan akhir daripada hadis ke-37. Masih ada waktu ya insyaallah untuk hadis 38. Kita bahas agak ini. Nanti penjelasan ulamanya itu di selanjutnya kita secara umum, secara global dulu. Hadis ke-38 hadisnya Rasulullah, yaitu wasilah, cara mendekatkan diri kepada Allah dan cara mendapatkan cintanya. Nah, ini seru ini. Cara mendekatkan diri kepada Allah dan cara mendapatkan cintanya. Hadirin yang rahimahullah, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Kita antara manusia dengan sesama manusia bersungguh-sungguh gak kita untuk mendapatkan cinta sesama manusia? Mesti. Apalagi yang mau menikah misalnya. Jadi untuk supaya pasangan yang ingin dia nikahi itu mencintai dia bisa melakukan segala macam cara supaya orang itu bisa
cinta sama dia, supaya orang itu bisa suka sama dia. Dia cari makanan kesukaannya apa, dia belikan makanan kesukaannya. Dia cari pakaian kesukaannya, dia belikan pakaian kesukaannya. Dia cari buah yang paling dia sukai, yang kalau dia ke rumahnya dia bertahu bahwa itu senang. Tidak hanya mendapatkan cinta orang itu, tapi juga mungkin dia juga ingin merebut hati calon mertuanya. Apa yang disukai oleh calon mertua saya? Buah apa yang dia sukai? Makanan apa yang paling dia suka? Hadiah apa yang kalau saya bawa itu dia suka? Pokoknya segala macam cara dia. Kemudian orang ini naik jabatan misalnya, dia punya atasan. Bagaimana supaya atasan saya ini cinta sama saya, suka sama saya, supaya jabatan saya itu segera dinaik? Segala macam cara. Ada yang bawa uang, ada yang bawa bingkisan, ada yang bawa uang, ada yang mentransfer uang, segala macam cara. Mahasiswa ketika dia konsultasi skripsinya, pergi ke rumah dosennya, dia cari tahu buah apa yang disukai oleh dosen, supaya dosen itu suka, supaya dosen itu senang, nyaman, dan mau menerimanya. Bahkan lebih dari itu mau mencintai ini. Ini adalah usaha kita untuk mendapatkan cinta sesama manusia. Kadang-kadang ada yang bertepuk sebelah tangan, ada yang sudah berusaha tapi juga tidak mendapatkan cintanya. Ada yang berusaha, ada juga yang mendapatkan cinta. Bagaimana kita dengan sang pemilik cinta, sang khalik? Apakah ada dalam perasaan kita, sholat kita ini kita niatkan supaya Allah cinta sama kita? Apakah ada perasaan seperti itu ketika kita ke masjid? Saya ke masjid supaya Allah cinta, ataukah sekedar ayunan-ayunan kaki yang kita langkahkan tanpa niat dan tanpa tujuan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai kita? Al-Quran yang saya baca ini, apakah kita niatkan dia supaya kalau setiap saya baca Allah cinta sama saya, Allah suka sama saya, dan Allah menjadikanku sebagai kekasihnya? Apakah ada niat seperti itu? Nah, kalau ada, maka kita telah menjadi seorang mukmin yang benar-benar mukmin. Maka kalau kita lihat di sini, kita diberitahu oleh Nabi SAW. Ini hadis qudsi. Nabi bersabda, Allah berfirman, Inna Allah Ta'ala qala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Man 'ada li waliyan, siapa yang menyakiti waliku, kekasih, wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah dengar istilah wali yang kirim? Wali ini wali Allah. Kalau orang-orang Jawa itu biasa banyak wali-walinya. Walaupun istilah wali ini istilah yang normal, istilah yang apa istilahnya, istilah yang standar, pertengahan, bisa digunakan untuk apa saja. Ada wali nikah, ada wali murid, ada wali kota, ada wali Allah, ada juga wali syaitan. Jadi istilah wali ini adalah istilah yang normal saja, bisa digeret kemana saja. Tapi maknanya di sini adalah wali Allah, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wali ini adalah orang yang dekat dengan Allah, seorang mukmin yang menjalankan kewajibannya sekaligus meninggalkan yang haram. Dua syarat untuk jadi wali itu adalah, yang pertama al-iman billah, dia beriman kepada Allah, dan yang kedua adalah at-taqwa bihi, bertakwa. Sudahlah dia beriman, yang kedua adalah dia bertakwa. Takwa ini apa? Menjalankan yang wajib dan meninggalkan yang haram. Siapa yang beriman kepada Allah dan bertakwa, maka dia wali Allah. Jadi wali Allah ini, hadirin jamaah, tidak terbatas, mohon maaf, pada orang-orang yang berjubah-jubah saja, tidak terbatas pada, jangan kita bayangkan wali Allah itu harus pakai apa istilahnya, sorban yang tebal-tebal yang banyak, atau harus pakai jubah yang putihnya, atau harus dia nyetek tasbih. Tidak, hadirin jamaah. Wali Allah ini Allah kasih standar dua, dia beriman kepada Allah dan dia juga bertakwa, dan tidak ada pembatasan. Hanya orang-orang tertentu yang boleh jadi wali Allah, yang lainnya tidak bisa. Semua orang punya peluang untuk menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja Allah mencintai kita juga bertingkat
bertingkat-tingkat. Tidak sama kecintaan Allah. Ada yang Allah cintai 100% kayak para nabi, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Khalilullah, Nabiullah Muhammad dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Man adani waliyan, siapa yang menyakiti atau memusuhi kekasihku, wali, faqad adzantuhu bil harbi, sungguh saya telah mengumandangkan perang dengannya. Siapa yang ngomongnya ini? Allah. Siapa yang memusuhi kekasihku, sungguh aku telah mengumandangkan perang dengannya. Cuma kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Allah menyembunyikan 6 hal dalam 6 perkara. Allah menyembunyikan 6 perkara dalam 6 perkara. Di antara yang Allah sembunyikan itu adalah wali Allah. Allah menyembunyikan wali Allah itu di dalam keramaian Quran, hingga tidak ada yang tahu bahwa dia itu adalah wali Allah. Tidak ada yang tahu. Bahkan orang yang menjadi wali Allah itu tidak tahu kalau dia itu adalah wali Allah, hingga dia tidak bisa mengatakan saya sudah menjadi wali Allah. Alhamdulillah, saya telah diangkat menjadi wali Allah. Atau alhamdulillah, semalam saya telah mendapatkan mimpi bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dalam mimpi itu ada suara yang menobatkan saya sebagai wali Allah. Tidak bisa. Wali Allah itu dia tidak tahu sendiri bahwa dia itu adalah wali Allah. Barangkali di tengah-tengah kita ini ada wali Allah yang tersembunyi. Mungkin penampilannya biasa, kehidupannya biasa, tapi karena keimanannya kuat, takwaannya kuat, hatinya ikhlas, ini menjadikan dia itu kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hati-hati kalau kita berurusan atau bermusuhan dengan kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man adani waliyan, siapa yang memusuhi kekasihku, saya telah mengumandangkan perang dengannya. Bagaimana kita berperang dengan Allah? Bagaimana kita melawan Dia yang Maha Perkasa? Bagaimana kita mampu untuk menerima peperangan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wong dengan polisi saja mungkin kita belum pasti tidak mampu, karena mereka punya segala macam perlengkapan. Bagaimana pula dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka tentu kita tidak akan mampu. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in. Ini hadis yang sering digunakan oleh orang-orang yang mengaji tasawuf, orang-orang sufi. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi, dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu alaihi, dengan sesuatu yang paling aku cintai, melainkan dengan sesuatu yang aku fardukan kepadanya. Maknanya adalah, kalau tadi ketika kita ingin mencari atau membuat orang lain cinta kepada kita, kita cari tahu bunga apa kesukaannya, makanan apa kesukaannya, kita juga harus cari tahu ibadah apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala paling senang kalau kita melaksanakannya. Ternyata kita diberitahu hadirin yang alhamdulillah, yaitu dengan menjalankan kewajiban. Ini paling Allah cintai, paling Allah Subhanahu wa Ta'ala senangi kalau kita menjalankan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa ya kewajiban kita? Yang paling mudah, sholat 5 waktu ini tidak boleh kita tinggalkan. Sholat dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun, kecuali ibu-ibu ada kondisi tertentu. Tapi kalau laki-laki tidak ada kondisi. Sholat berdiri kalau sehat. Kalau tidak mampu kita disuruh duduk. Kalau tidak mampu duduk kita disuruh berbaring. Bahkan kalau tidak mampu kita bergerak, tapi kita masih sadar, yakfi bil isyarat. Sholat dengan isyarat. Wattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu. Kita masuk di rumah sakit sekalipun kita dipasang infus, tapi kita masih sadar, kita masih tahu waktu sholat masih wajib. Tapi bagaimana saya tidak bisa berwudu, bisa tayamum, tapi bagaimana saya tidak bisa tayamum, bisa ditayamumkan oleh orang lain. Kita sholat,
bertakwalah kepada Allah semampu kita. Kita jalankan kewajiban sholat, kemudian apalagi puasa yang wajib, apalagi mengeluarkan zakat, haji apabila mampu. Itu kewajiban yang pokok sebagai seorang muslim. Dalam makna yang luas, hadirin warahmatullah, dalam makna yang luas, sebagai seorang suami, apa kewajibannya? Itu menjadi pemimpin bagi keluarganya, pelindung bagi anak dan istrinya, qawamun, memberi nafkah. Nafkahnya tentu harus didapati dari jalur yang halal dan dengan pekerjaan yang halal. Sebagai suami dia harus mampu mendidik keluarga, itu kewajibannya. Dan sebagai suami harus iri cemburu ketika istri dan keluarganya melakukan perbuatan yang haram atau belum sempurna keislamannya. Itu menjadi kewajiban seorang suami. Allah cinta pada suami yang menjalankan kewajiban. Sebagai istri, apa kewajiban? Yaitu taat sama suami. Bahkan Nabi SAW mengatakan, seandainya saya disuruh untuk menyuruh orang lain sujud kepada orang lain, la amartu zawja an tasjuda li zawjiha. Pasti aku sudah perintahkan seorang istri itu untuk sujud kepada suami. Saking tingginya ketaatan istri itu kepada suami. Taat, lemah lembut sama suami. Tidak berperang selalu dengan suami. Kalau suami berbuat salah, kasih tahu baik-baik. Bila perlu, minta maaf kita. Apalagi istrinya yang salah, harus wajib langsung kita minta maaf. Tidak diam lama-lama. Tidak, bolehlah tidak berbicara 3 hari di rumah. Tapi jangan sampai di luar rumah juga tidak bicara, tidak boleh. Itu haram. Boleh ya jika suami istri tidak bicara itu hanya di rumah 3 hari, boleh. Mungkin istri tetap fokus menyiapkan makanan, tapi sambil nggak ngomong itu tidak apa-apa. Itu selama 3 hari. Tapi kalau sudah keluar rumah sudah seperti normal. Kenapa? Supaya agar orang tidak tahu kalau kita sedang bermasalah. Tapi masya Allah, saat ini hadirin, orang curhat dalam media sosial luar biasa. Orang menyindir istrinya di media sosial, orang menyindir suaminya di media sosial. 3 orang tahu, ternyata dia punya masalah. Akhirnya masuklah laki-laki yang pura-pura baik, kamu ada apa? Atau masuklah perempuan yang pura-pura perhatian. Akhirnya curhat, lama-lama jatuh pada perkara yang dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dia. Sebagai seorang anak, apa kewajibannya? Yaitu taat sama kedua orang tua. Semasa orang tua itu masih hidup, walaupun orang tua telah mati, juga harus taat kepada kedua orang tua. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Allah telah memerintahkan kepadamu supaya tidak menyembah kecuali Allah dan supaya kepada kedua orang tuamu kamu berbuat baik. Jangan meninggikan suara di hadapan ibu, jangan melawan ayah, jangan memaksakan kehendak, jangan tidak suka untuk diberi nasihat, jangan suka mengeluarkan kata-kata kasar kepada kedua orang tua. Merendahlah, tundukkan sayangmu itu, tundukkan egoismu. Waqfid lahuma janahaka dhulli minar rahmah. Wahai seorang anak, sayangmu itu yang kau gunakan untuk terbang tinggi itu, tapi kalau di depan orang tuamu itu tundukkan ke bawah. Ya, rendahkan dirimu kepada Allah juga kepada kedua orang tua. Allah suka, cinta dengan anak yang menjalankan kewajiban sebagai seorang anak. Dalam tataran seorang pemimpin, hadirin yang rahmatullah, apa kewajiban seorang pemimpin? Yaitu al-adlu bil ri'ayah, yaitu adil dengan rakyatnya, tidak zalim, tidak menyakiti rakyat. Dia menjalankan kepemimpinannya seadil-adilnya. Dia menjalankan kepemimpinannya sebaik-baiknya. Maka Allah sangat cinta dengan pemimpin yang seperti ini. Sebagai penegak hukum, aparat penegak hukum misalnya, apa kewajibannya? Yaitu menegakkan hukum dengan sebenar-benarnya. Yaitu betul-betul dia membela yang benar, bukan membela yang bayar. Maka ketika seorang penegak hukum itu betul-betul menegakkan hukum, berpihak kepada yang benar walaupun orang kecil, Allah cinta sama dia. Hakim yang memutuskan perkara, apa kewajiban hakim? Yaitu memutuskan perkara seadil-adil, sebenar-benarnya, mengatakan benar jika pada yang benar, mengatakan yang salah jika dia salah, tidak mengkriminalisasi orang, tidak menzalimi orang lain.
kalau kita laksanakan. Masih ada waktu? 5 menit. Ya? Oh iya, ini hadisnya belum habis. Insya Allah kita baca lagi di pertemuan selanjutnya. Itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.